Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Di episode kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu topik, yaitu saat teduh. Dan bersama-sama dengan saya pada saat ini telah hadir Pendeta Randy Chuang. Selamat datang, selamat malam. Selamat malam Bu Viana, selamat malam saudara-saudara sekalian. Dan bukan hanya Pendeta Randy, tetapi juga ada Pak Sobianto dan Pak Henry Surya bersama-sama dengan kita. Selamat datang, selamat malam. Sebelum kita akan sama-sama membahas lebih jauh lagi tentang topik ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang kembali lagi Engkau anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami ya Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin mengerti juga bagaimana seharusnya kami menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan untuk waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga untuk hamba-Mu yang telah hadir di tempat ini, untuk boleh sama-sama kami berdiskusi dan apa yang kami bicarakan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin topik ini adalah topik yang tidak asing bagi kita, berbicara tentang saat teduh. Salah satu disiplin rohani yang seharusnya kita lakukan. Tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin juga ada tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita kemudian mau serius atau mau betul-betul melakukan saat teduh setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan di Alkitab pun dicatat gitu ya, sebetulnya dalam Markus 1 ayat 35 misalnya, bagaimana Tuhan Yesus itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kemudian di Lukas 5 ayat 16, dicatat juga bagaimana Tuhan Yesus mengundurkan diri dari kerumunan orang banyak saat itu, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, apakah ini kemudian menjadi dasar yang seakan-akan mengharuskan kalau Tuhan Yesus aja seperti itu gitu ya, mau berelasi secara pribadi dengan Bapa di tempat yang sunyi, pagi-pagi benar. Apakah itu kemudian menjadi dasar bagi setiap kita orang Kristen untuk kita juga harus seperti itu, harus seperti Tuhan Yesus. Nah, mungkin ini yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ke Pak Randy terkait dengan topik kita saat teduh. Iya, terima kasih Bu Viana dan rekan-rekan pemirsa, dan tentunya juga rekan-rekan studio Pak Henry dan juga Pendeta Sobi. Kalau kita melihat memang panggilan kita kan seperti serupa dengan Kristus, itu yang harus kita lakukan. Nah, persoalannya adalah kita bicara tentang topik saat teduh, banyak orang juga berkata saya udah tahu kok tentang topik ini. Dan ini sesuatu hal yang sudah sering dibicarakan, bahkan dari awal kita kenal Tuhan juga bicara tentang saat teduh. Tapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa tidak mudah kita melakukannya. Secara jujur memang seberapa kita yang hadir dan bahkan kita yang maksud saya yang mengikuti talk show ini yang melakukan saat teduh, atau mungkin karena kita tidak melakukannya karena kita berpikir bahwa ini sesuatu hal yang tidak serius, atau juga mungkin yang kedua kita berpikir ya sudah lakukan saat teduh, misalnya kita hanya berpikir sekilas saja seperti itu dan ini tidak suatu hal yang penting. Padahal Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan tentunya ya, bagaimana bicara tentang relasi dia bersama tentunya Allah Bapa yang begitu erat, yang tidak terpisahkan tentunya ya, dalam segala kesibukan apapun ya dia bergantung sepenuhnya. Dan saya melihat bahwa sesungguhnya ini adalah gambaran tentang kedewasaan rohani gitu. Kalau kita bicara tentang kedewasaan secara jasmani, orang semakin
Dewasa tentu dia semakin lepaskan ketergantungan kepada orang tuanya misalnya ya. Dulu harus dimandikan, dulu harus disuapin makan, sekarang nggak perlu, semakin tambah usia harus dewasa dong. Tapi kalau dewasa di dalam rohani harusnya semakin dewasa dia semakin bergantung. Semakin bergantung kepada Tuhan, harusnya seperti itu. Kalau orang bilang semakin dewasa rohani saya semakin tidak bergantung, seperti itu suatu hal yang perlu dipertanyakan. Itu sih menurut saya begitu. Iya. Mungkin berbicara tentang formatnya, mungkin ya Pak Pendeta, yang terkadang tuh orang jadi bertanya-tanya apakah harus seperti Tuhan Yesus nih pagi-pagi benar, sedangkan ada misalnya ibu-ibu rumah tangga yang pagi-pagi justru jam yang sibuk gitu untuk mereka siapkan segala sesuatu untuk suami, untuk anak-anak gitu. Kalau jamnya apakah bisa di jam yang lain, nggak harus pagi gitu, terus formatnya seperti apa gitu. Ya, saya pikir kalau bicara tentang waktu pasti akan berbeda. Misalnya anak-anak muda bilang kalau misalnya ini bicara hukum ya, hukum itu sesuatu artinya bahwa yang wajib dan sesuai seperti itu baru kemudian dapat, kalau you lakukan seperti itu maka pahalanya pasti lebih besar. Pikiran seperti itu mesti jam 4 pagi atau jam 3 pagi. Saya berpikir tentu kan pasti setiap orang memulai harinya berbeda, apalagi dengan kondisi zaman anak-anak muda sekarang yang kemudian mereka bekerja mungkin pada malam hari, lalu kemudian siang baru kemudian mereka bangun seperti itu. Bagi saya adalah paling penting waktu engkau memulai hari barumu, start harimu adalah kamu memulai bersama dengan Tuhan. Itu menurut saya itu yang sangat penting, karena apakah engkau mau memulai harinya dengan bersandar kepada kamu sendiri atau engkau bersandar dengan Tuhan gitu. Jadi misalnya saya nggak tahu ibu-ibu, bahkan orang tua mungkin bisa bangun lebih pagi seperti begitu. Tapi waktu teduh kita adalah bukan waktu sisa, justru kita melihat adalah waktu yang memang kita utamakan karena kita merasa bahwa kita penting, itu sesuatu yang kita prioritaskan. Jadi itu hari pertama memulaimu bersama dengan Tuhan, menurut saya itu yang harus kita patok. Kalau mengenai format yang dipertanyakan tadi, itu menurut saya adalah namanya saat teduh, ada saat dimana kita membangun relasi dengan Tuhan ya. Jadi tentu kita harus menyiapkan diri kita untuk mendengarkan Tuhan juga berbicara gitu. Jangan kemudian justru saat teduh kita pakai sebagai waktu ya kita malah yang banyak berbicara dengan Tuhan gitu. Dan menurut saya kita harus memang mempersiapkan diri kita untuk memang membaca, merenungkan firman Tuhan ya. Jadi bagaimana membaca, bagaimana kita merenungkan, bagaimana juga kita berdialog, bagaimana kita juga mengintrospeksi, bagaimana kita juga mau mengaplikasikan. Itu suatu hal yang sangat penting yang harus kita siapkan. Dan disitulah di awal hari-hari kita menjalani bersama dengan Tuhan gitu. Mungkin ini banyak pertanyaan yang dari jemaat awam ya. Ya. Apakah sama sih saat teduh itu dengan doa, misalnya doa pagi, doa malam? Apakah saat teduh itu harus lebih lengkap seperti tadi yang ditanyakan, ada formatnya? Kalau doa kan kita biasa, misalnya doa pagi kan kita misalnya membaca Alkitab sedikit dan kemudian doa kan, menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Nah, apakah itu sama doa pagi dengan saat teduh? Ya. Mungkin ini pertanyaan orang awam ya, Ya. yang mungkin perlu dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Henry. Jadi kalau kita melihat bahwa pertama kita membangun relasi dengan Tuhan, tentu kan kita memulai bersama dengan Tuhan pasti ada doanya. Tetapi bukan cuma doa, menurut saya adalah di mana kita ingin intim, seperti kita intim dengan dengan pasangan kita. Tentu kita juga bisa curhat memang, tapi kita juga ingin mendengarkan isi hati dari pasangan kita kan. Nah, kalau kita bicara dengan Tuhan, tentu kita juga ingin mendengarkan dan mendengarkan isi hati Tuhan, itu pasti kita harus belajar firman Tuhan. Kita ingin membaca dan mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tentu menurut saya kita harus mengatur jadwal ini, membaca dengan pertolongan Roh Kudus akan menolong kita untuk memahaminya. Nah, untuk doa menurut saya
Doakan kita bisa pagi kita doa, kadang siang, malam dan semuanya tentu tidak terlepas dari koneksi kita dengan Tuhan seperti itu. Ya, menurut saya bahwa di dalam saat teduh ada doa, tetapi doa itu bukan saat teduh kalau kita melihat gitu. Oh, jadi doa itu tidak sama dengan saat teduh. Betul, tidak sama dengan saat teduh. Artinya saat teduh yang saya maksudkan di sini adalah saat di mana kita menyiapkan waktu, tentu kan ada doa ya. Tetapi di dalamnya tentu kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kita mempelajari ya apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tentu saya tidak bilang bahwa harus lama itu menentukan lebih dewasa, juga tidak gitu. Karena saya melihat terkadang kita ini lebih suka untuk mungkin orang lain, maksud saya orang lain itu seperti pendeta yang kadang menyuapi kita gitu ya, khotbah kita dengar seperti itu, daripada kita sendiri juga mau belajar membaca firman Tuhan. Karena kita sudah terbiasa, udah kalau bisa kalau ya fast food lah seperti begitu. Kalau bicara tentang ini ya, kita pokoknya fast food semuanya. Tetapi kita tidak mau kemudian coba ya, kita juga belajar untuk memasak, untuk kemudian mempelajari, merenungkan, ya, membiarkan Tuhan juga berbicara, mengaplikasikan benar firman Tuhan, bagaimana kita berinteraksi dengan firman Tuhan yang kita baca di dalam teks itu sendiri, seperti begitu Pak Henry. Nah, mungkin cukup menarik tadi dikatakan bahwa bagian daripada saat teduh, misalnya membaca firman Tuhan dan merenungkannya, tapi ini kan tidak mudah bagi jemaat awam ya. Apakah pada waktu membaca atau mereka melakukan saat teduh, pada waktu mereka membaca Alkitab, apakah mereka harus menyiapkan misalnya penjelasan buku, kan banyak buku mengenai penjelasan misalnya kitab apa, apakah mereka itu perlu menyediakan peralatan seperti penjelasan itu, sehingga jadi seperti tadi yang dikatakan ada komunikasi antara si jemaat dengan Tuhan yang kita ini. Ya, jadi mungkin yang pertama saya mau menjelaskan dulu bahwa ketika kita baca Alkitab kita kan memang kalau kita lihat dalam teologi ada sebuah doktrin perspekuiti ya, artinya kejelasan dalam Alkitab, artinya bahwa anak kecil membaca bisa mengerti, tetapi juga tentu tidak semuanya, dan kita membutuhkan alat bantu yang tadi Bapak katakan. Tentu terutama daripada itu ada peran dari Allah Roh Kudus yang akan bekerja ya, menolong untuk memberikan, nyatakan kebenaran kepada kita. Tetapi juga tentu ada orang-orang sebelumnya yang Tuhan berikan hikmat dalam menulis ya, berbagai tafsiran ya, dan tulisan-tulisan yang sangat membantu kita untuk memahaminya. Dan tentu saya melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memahami segala keterbatasan yang kita miliki. Tapi paling tidak menurut saya pada waktu kita bersaat teduh itu adalah kalau bisa, kalau kita mampu misalnya ada 2 bahasa yang kita kuasai, atau paling tidak mungkin ada versi terjemahan seperti AI terjemahan yang mungkin Alkitab sehari-hari dengan terjemahan baru. Mungkin kita membaca di situ ada sebuah komparasi ya, sebuah perbandingan, itu paling tidak menolong kita untuk hal ini. Kalau Tuhan kasih kita kemampuan dalam bahasa misalnya Mandarin atau bahasa Inggris, kita bisa compare, itu jauh lebih baik. Dan bahkan misalnya kalau kita ada kamus Alkitab, misalnya kita membaca ini kota ini, lalu kemudian apa artinya perkataan ini, kalau ada itu akan menolong kita lebih memahami ya di dalam pemahaman kita seperti ini. Jadi tentunya saya berpikir bahwa ada beberapa tools yang bisa membantu kita untuk melakukan hal ini. Tetapi tentu saya katakan ada orang-orang, katakanlah jemaat awam yang terbatas dengan usia lanjut seperti itu. Saya mau saat teduh, bagaimana saya nggak bisa seperti begitu. Kadang pun seperti orang tua kita dalam bahasa pun terbatas seperti itu. Saya berpikir mungkin paling tidak juga kita bisa membantu beberapa kemajuan teknologi ya, yang ada yang bisa membantu kita agar kita bisa fokus, kita bisa tenang. Yang penting kita menyiapkan hati kita ya, waktu kita betul-betul
mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, ya, kita memulai hari bersama dengan Tuhan, itu menurut saya itu jauh lebih penting sih, begitu. Mungkin hal berikutnya yang juga banyak dipertanyakan oleh jemaat adalah firman Tuhan memang kita harus baca, Ya. dan kita harus renungkan. Tapi seberapa banyak? Apakah setiap hari harus satu pasal, atau cukup beberapa ayat, atau ada orang malah ya sebukanya nih, yang mana nih Tuhan mau berbicara apa, tunjuk, oh yang ini. Ada yang begitu kan. Nah, sebenarnya praktek yang benar itu yang seperti apa sih? Kalau saya melihat memang Alkitab kita itu kan orang senang biasanya membacanya, berkata udah 66 kitab ini, lalu kita mulai dengan perjanjian baru lah, lebih gampang dan sebagainya. Lalu kemudian ada yang mengatakan ya kamu harus baca 5 pasal. Saya sepertinya tidak setuju dengan pemahaman seperti ini ya. Tetapi saya mendorong jemaat kalau bisa kita seharusnya lah, bukan bisa ya, menurut saya usahakan dari paling tidak PL sampai PB kita itu baca 66 kitab, karena Alkitab ini kan dari PL sampai PB itu kalau kita melihat itu saling memberikan pemahaman dan menjelaskan ya. Dari sini kita melihat luar biasanya firman Tuhan, dan Tuhan nyatakan, wahyukan di zaman yang berbeda, penulis yang berbeda, tetapi kita melihat di sini penulis agungnya ada Tuhan kita ya. Itu yang luar biasa. Jadi menurut saya ya silakan kalau kita memulai misalnya dengan satu pasal atau satu perikop seperti begitu Pak. Kalau misalnya ambil satu ayat kan tentu kita membacanya kadang bisa bahaya kalau satu ayat saja atau satu kata lalu kita bilang wah ini menjadi rema nih bagi saya gitu ya. Kita harus melihat kan di dalam konteks ya, sehingga kalau satu perikop paling tidak juga bisa membantu kita. Nah itu sebabnya kenapa kita kan di gereja ada tekad ya. Tekad itu singkatan temukan kebenaran dahsyat, dan kenapa kami juga memberikan latar belakang sebelumnya sebelum kita baca paling tidak ada sebuah gambaran. Kenapa kita mulai dengan satu pasal. Saya bicara kepada rekan-rekan ya, paling enggak kita coba tidak 3 pasal, 5 pasal atau kemudian 10 pasal ya. Lalu yang berikutnya kalau menurut Pak Henry tadi bilang kalau doa pakai buka, Tuhan yang mana kita buka begini ya, kita jatuh juga seperti apa namanya ya kita main seperti judi juga. Tuhan buka apa kita baca di situ ya. Tiba-tiba saya buka, waduh Yudas pergi menggantungkan dirinya. Wah ini apakah perintah Tuhan suruh saya untuk menggantungkan dirinya gitu kan, dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya bisa kita planning, terencana, karena Allah kita juga Allah yang punya rencana ya, punya planning dan sangat rapi gitu, seperti itu. Jadi paling tidak kita mau satu dulu, kita juga menyiapkan diri kita pagi-pagi kan. Nah nanti saya akan bicara hal yang praktis kalau memang ada waktu seperti itu sih. Iya, mungkin kalau saya nih ya, tadi Pak Neta kan bicara tentang merenungkan. Mungkin bisa dijelaskan nggak Pak Neta, merenungan itu praktisnya gimana sih? Yang sederhana, karena kan kalau cuma awam atau kadang suka kok bingung maksudnya merenungkan itu apa. Kalau nggak ada tuntunan kan bingung mau gimana, mau direnungkan apa. Kalau mungkin kayak Pak Pendeta sekolah teologi ya ada banyak tools ya kali itu, mungkin untuk jemaat yang sederhananya gimana gitu. Iya, kalau kita bicarakan seperti merenungkan itu kan digambarkan bagaimana kita mengunyah ya. Mengunyah dalam arti bahwa kadang kalau kita baca belum selesai, tapi bisa kita baca pelan-pelan, lalu kemudian kita mengulang membacanya. Karena kalau kita baca sesuatu, kalau sekilas pun baca kita bisa salah. Tapi kalau kita mulai baca teliti dalam hal apapun, kita bisa, oh maksudnya seperti begini ya. Tetapi misalnya sangat menarik adalah waktu kita baca contoh Mazmur. Ya, saya kasih contoh yang paling mudah lah, Mazmur 23 yang seringkali kita tahu ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya memberikan aku di padang rumput hijau, yang menjaga jiwaku dan sebagainya. Dan kita bisa coba bersama-sama sungguh-sungguh kita merenungkannya, membacanya, lalu kemudian mengulangnya, bahkan kita bisa parafrasekan ya, menggambarkan bahwa betul nih ini sebagai Tuhan dan aku adalah domba, seperti begitu ya.
dan bagaimana dia menuntun aku ya pada rumput yang hijau. Domba itu sukanya tentu rumput yang hijau, bukan rumput yang kuning, udah rumput yang ini ya. Gambaran itu luar biasa karena Tuhan berikan betul-betul ya kebenaran firman Tuhan ini kepada Daud menulisnya ke air yang tenang seperti itu. Tapi kita melihat, oh iya, domba itu butuh makanan, domba itu butuh air gitu ya, dan dikasih itu rumputnya rumput yang hijau gitu ya. Itu luar biasa, yang fresh gitu, bukan rumput yang kuning, rumput yang kering gitu ya. Dan itu penuh dengan gizi gitu. Jadi memang yang terbaik. Domba itu betul-betul, gembala itu membawa dombanya untuk dapat makanan yang terbaik gitu ya. Air yang tenang, gambaran air tenang itu kan tidak ada bahaya kalau kita gambar seperti begitu ya. Itu kalau kita melihat tenang gitu ya, jernih seperti itu kan domba juga merasa tidak terancam gitu. Tetapi yang lebih daripada itu, misalnya pemazmur lanjutkan lagi kan, waktu kita mulai melihat bahwa bukan karena rumput hijau, bukan karena air tenang, tetapi Tuhan beserta dengan kita. Nah, artinya walaupun ini punya makanan, punya ini, ya itu penting bagi domba, tetapi yang jauh lebih penting adalah dia merasa aman bukan karena saya punya makanan cukup, saya punya minuman cukup, tapi saya punya gembala yang hadir nih, yang tidak pernah meninggalkan saya gitu. Jadi di situ menjadi sebuah perenungan, wow, luar biasa Tuhan kita ya, yang tidak pernah meninggalkan saya gitu ya, dalam segala situasi, kondisi apapun ya. Bahkan ketika aku mengalami dalam lembah kekelaman, Tuhan tuh beserta dengan aku. Jadi itu seperti satu dialog, dan lalu kita bisa juga mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, perhatian Tuhan itu luar biasa, tidak pernah meninggalkan aku dan sebagainya. Saya pikir itu yang sangat menarik kalau kita bisa lakukan itu ya, sangat membawa kita untuk bisa melihat Tuhan kita itu begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita, begitu peduli kepada kita, sampai hal detail pun Tuhan perhatikan itu. Tetapi kita kadang tidak notice mengenai hal ini gitu loh. Jadi contoh-contoh yang seperti itu saya pikir gitu. Boleh dikatakan, jadi kalau misalkan merenungkan itu sebenarnya kayak kita coba masuk ke dalam teks yang kita baca, bagian Alkitab itu, terus bertanya apa tuh pesan firman ini untuk kita kali ya, gitu sederhana ya. Iya. Jadi kan kita paling gampang adalah kita dengan berbagai pertanyaan kan ya. Sebenarnya kita lihat teks ini bicara apa, lalu related kepada saya gitu kan, seperti ini. Kenapa sih sebenarnya ditulis seperti itu gitu kan? Kenapa Daud tulis Tuhan dan gembalaku takkan kekurangan aku gitu loh. Latar belakang kenapa Daud mengatakan begitu? Kenapa Daud nggak bilang Tuhan adalah gembalaku, aku punya Tuhan, aku senang gitu kan? Tetapi justru Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku misalnya. Kenapa kalimat itu dia pakai gitu? Relasinya dengan dia itu apa? Lalu dengan kita itu apa? Begitu kan? Mungkin saya mau balik kepada yang awal yang dijelaskan oleh Ibu Viana. Tadi bahwa kan tadi pengantarnya diambil dari Markus 5 ayat yang pertama dan Markus 5 ayat yang ke-6. Markus 5 ayat yang ke-6 kan Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan dia berelasi dengan Allah Bapa. Nah, kata berelasi ini kan cukup menarik ya, artinya adalah waktu kita berdoa kepada Tuhan, Allah Bapa maupun Tuhan Yesus, itu juga kan kita berelasi. Nah, apakah dengan pengertian ini kan harusnya cukup dong kita berelasi, kita berdoa. Kenapa harus yang tadi kita jelaskan panjang lebar, mengapa harus berdoa, membaca Alkitab, merenungkannya dan segala hal-hal. Bahkan ada yang lebih banyak lagi menambahkan bagian daripada saat teduh harus ada puji-pujian, harus ada ini, harus ada ono. Kan penambahannya, jadi kan permasalahan kita yang hidup di zaman ini adalah waktu. Dan seperti tadi dijelaskan bahwa ibu-ibu rumah tangga kan pagi-pagi bangun harus menyiapkan
sarapan pagi buat anak, buat suami, buat keluarga segala macem, kan nggak ada waktu yang panjang. Nah, apakah nggak cukup hanya berdoa berelasi sesuai dengan firman Tuhan yang tadi dikatakan? Ya, itu kalau bagi saya, kalau misalnya kita pun berelasi dengan orang yang kita cintai, saya berpikir bahwa waktu itu kita akan merasa kurang kali ya. Karena menurut saya ketika kita di situ kita mendapatkan satu kekuatan, tentunya ya akan membuat kita akan lebih senang waktu kita bicara misalnya dengan orang, contohnya kita diskusi dengan orang itu hubungannya yang saling yang mengisi kita daripada yang kemudian mengisap gitu ya. Kita capek ketemu dengan orang-orang seperti begitu kan ya. Tapi kalau kita bicara wah ini mengisi, memberikan kekuatan, kita rasanya kok waktunya cepat sekali seperti begitu. Nah, saya lagi berpikir bahwa ketika kita berrelasi dengan Tuhan, dan Tuhan itu memberikan kecukupan tentunya kepada kita dan memuaskan kita itu Pak. Jadi menurut saya kalau kita sediakan satu waktu ya seperti Tuhan waktu dia berelasi dengan Bapa gitu, dia merasa bahwa ini penting gitu. Pada waktu pelayanan itu penting, tapi dia merasakan dia juga harus ambil satu waktu kemudian untuk berelasi, mendengarkan juga Bapaknya berbicara gitu. Nah, kita mendengarkan suara Tuhan, banyak orang kan mendengar, pokoknya saya mendengar suara Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan itu berbicara kita melalui firman-Nya, karena firman-Nya sudah diberikan kepada kita, ada Alkitab ini sendiri. Dan itu sebabnya kenapa kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan ini ya. Dan firman Tuhan ini akan menguatkan kita tentunya ya, ketika kita memang mengunyah, ketika kita memakan makanan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita ngambil dari mana? Apakah kita ambil, maafkan, hanya dari misalnya orang-orang yang berbicara banyak sekali kan Pak, sekali kalimat-kalimat motivasi. Oh iya, tapi menurut saya kedalaman firman Tuhan itu makanan yang sehat banget, makanan yang membangun, yang menguatkan gitu. Nah, ini seringkali terjadi di dalam kehidupan, ada orang-orang dalam pergumulan yang sulit apapun dia pernah sharing, tiba-tiba saya bisa kuat dan saya ingat firman Tuhan ini. Lalu Tuhan ingatkan pada waktu saya saat teduh, dan itu sebabnya saya bisa kuat ketika menghadapi kesulitan, ya, persoalan, tantangan. Nah, saya pikir itulah firman yang kita baca, itu yang kita makan. Kita merasa, oh iya, sudah saya makan sehat nih. Ada dampak nggak? Ada dampak dalam tubuh kita, gitu ya. Dan itu yang perlu kita sadari seperti itu. Jadi intinya mungkin selain kita berdoa, berelasi, kita juga perlu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ya. Nah, Tuhan sampaikan kepada kita ya melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Jadi intinya adalah kita harus baca Alkitab. Karena Tuhan sudah berikan firman-Nya kepada kita, nggak ada yang lain gitu. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, dan firman Tuhan ini dari dulu, sekarang, terus sampai yang akan datang. Itu luar biasa, istilahnya berbicara terus ya dari zaman ke zaman dengan pertolongan Roh Kudus dalam area kehidupan kita yang berbeda-beda, tentunya orang yang berbeda-beda, dan inilah luar biasanya firman Tuhan kita itu. Ya, jadi kalau saya bicara sedikit praktisnya lagi, menurut saya waktu kita mau saat itu memang kita perlu menyiapkan diri gitu. Jadi menyiapkan diri ya, paling tidak misalnya kita harus jangan kemudian kita tidak tidur lalu kemudian nonton TV sampai pagi, lalu kemudian kita pada udah tahu jadwal kita sehingga kita tidak menjadwalkan itu. Jadi paling tidak menurut saya kita harus jadwalkan itu, karena bagi saya itu sebuah prioritas kan yang kita jadwalkan. Selain jadwal-jadwal yang lain, lo jadwal usaha atau pekerjaan kita pun kita susun schedule-nya. Masa kita mau berrelasi dengan Tuhan, kita enggak, Tuhan kita yang prioritas dalam hidup kita enggak buat itu. Jadi bagi saya tadi pertanyaan waktunya kapan? Ya, waktu dimulai dari hidupmu itu. Pertama kali kamu merasa itu penting, sebuah prioritas yang harus kau berikan kepada Tuhan. Saya boleh nyambung dari Pak Henry. Kalau orang jalannya nih, Pak Pendeta bilang saat teduh itu harus baca Alkitab kan. Tapi kan teks tadi nggak ada tuh Tuhan Yesus baca Alkitab. Iya, betul. Jadi maksudnya apakah itu mutlak? Kalau mutlak
toh Tuhan Yesus enggak nih Pak Pendeta? Ini kalau orang yang nanya, toh kan nggak ada nih. Ini kan Zaman cuma Tuhan doa. Yesus kan Alkitab ini Tuhan berfirman belum dikanonisasikan seperti Kan ada begitu. teks-teks yang mungkin bisa dibacakan. Betul, tetapi kalau kita melihat kan artinya bahwa Tuhan sendiri kan dia adalah firman yang hidup ya, seperti itu kalau kita lihat. Dan waktu dia berbicara dengan Tuhan itu sendiri, kalau kita lihat dengan Bapa di surga tentunya, kalau kita lihat kan di dalam doa-doa tidak ditulis secara detail, dan semua Alkitab tidak gambarkan Tuhan melakukan pola begini dicatat, kan kita tidak tahu gitu. Tetapi dia punya waktu untuk berelasi, mendengarkan Bapa di surga, tentu berkomunikasi mereka kan. Cuma kita tidak mencatatnya. Tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan berkomunikasi dengan kita kan kan Tuhan sudah berikan Alkitabnya kepada kita, firman-Nya kepada kita saat ini gitu. Itu berbeda. Berelasi sih Pak Pendeta ya. Iya, tentu. Mendengar suara Tuhan. Ya, bukan mendengar tiba-tiba dari alam, tiba-tiba seperti ada suara saya berbicara kepada Ibu Viana misalnya nanti menikah dengan ini, kan tidak seperti begitu. Itu lebih menarik Pak. Cuma karena waktu. Iya, karena waktu kita sudah habis ya sebetulnya ya. Jadi mungkin kita bisa bahas part 2 nanti ya. Tapi karena waktu kita yang terbatas, saya pikir apa yang sudah kita bicarakan tadi juga ada hal-hal praktis yang sudah dibagikan gitu. Inti-inti poin-poin penting yang harus ada gitu ya di dalam kita menjalani relasi kita dengan Tuhan, itu semua sudah tersampaikan bagi setiap kita, dan harapan kami saudara dan juga setiap kami yang ada di sini, semakin hari kita semakin dekat, semakin intim berelasi dengan Tuhan kita. Untuk menutup episode ini, saya minta kesediaan Pak Sobi untuk menutup dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar memahami pentingnya untuk bersaat teduh, bukan hanya sekedar untuk membaca karena rutinitas, tapi membaca firman-Mu karena kami rindu mendengar suara Tuhan, lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Berkati Tuhan pembelajaran kami ini, kami bersyukur melalui hamba-Mu Pendeta Randy yang sudah menyampaikan bagi kami kebenaran-kebenaran ini. Ya sungguh Tuhan boleh berkati Pendeta Randy dalam pelayanannya, dalam segala hal yang dia kerjakan. Tuhan yang boleh menolong. Juga berkati Pak Henry yang sudah bersama-sama dengan kami semua, juga Ibu Viana. Kami bersyukur Tuhan, sekarang kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sobi, Pak Randy, dan juga Pak Henry. Terima kasih juga untuk setiap pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di Oke Talk Show episode berikutnya. Tuhan memberkati. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.